Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muqaram Al-Fadil Syekh Dr. Ahmad Mujib bin Ahmad ta'alallahu bi'alumi fid darain wa ya ay ashabi as'adakumullah. Alhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada li kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. حين نشكر الله تعالى عز وجل من جميع نعمه حتى نستطيع أن نلتقي في هذا اللقاء السعيد ثم نصلي ونسلم إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا الذي علمنا علوما حتى نكون معلما في هذا العصر. Teman-teman mahasiswa MPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil khulasah dari buku yang berjudul Limadha ta'akhkhar muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum, yaitu pengarang Al-Amir Syakib Arsalan. Jadi sebelumnya akan kami munculkan profil beliau. Al-Amir Syakib Arsalan adalah seorang tokoh politik Islam yang sangat terkenal. Beliau adalah politikus yang sangat masyhur sampai ke seluruh penjuru dunia. Beliau juga sejarawan dan pengarang yang bijaksana, mujahid yang ulung, wartawan yang tajam penanya, dan anggota ilmiah yang tinggal di Damaskus, Syria. Beliau dilahirkan di Lebanon pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1946. Dan beliau menjadi salah seorang anggota delegasi Arab di Liga Bangsa-Bangsa Jenewa perwakilan dari Syria. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, beliau bersama kaum nasionalis Arab aktif menentang dominasi asing atau dominasi Barat. Terutama sekali setelah beliau menjadi salah seorang delegasi Arab di Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, bahkan beliau menjadi ketua delegasinya perwakilan dari Syria. Karangan beliau sangat banyak, tapi yang paling masyhur yaitu buku dengan judul Limadha ta'akhkhar muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum, yang artinya kenapa kaum muslimin mundur sedangkan kaum selainnya maju. Dalam buku ini Al-Amir telah mengungkapkan dengan jitu dan dengan pandangan yang cukup luas dan tajam, baik dilihat dari segi historis maupun dari segi politik, tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan kelemahan umat Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kemunduran mereka adalah karena mengendornya semangat jihad dan lunturnya semangat berkorban di kalangan mereka, baik itu berkorban dari segi harta, tenaga, maupun dari segi nyawa. Akhirnya diingatkan dan diserukan agar umat Islam sadar dari kelalaian, bangun dari tidurnya, bangkit membela dan pertahankan Islam dalam rangka merebut kembali zaman kemajuan dan keemasan sebagaimana yang telah dicapai pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, di mana kunci utamanya yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara konsekuen. Jadi asal muasal buku ini diterbitkan yaitu karena Syekh Ahmad Muhammad Basuni Imran, yaitu imam bagi kerajaan Sambas Borneo di Kalimantan Barat, mengirim surat kepada Al-Amir Syakib Arsalan dengan perantara Ustadzul Kabir Said Muhammad Rashid Ridho, pemimpin majalah Al-Manar di Mesir. Adapun bunyi pertanyaan yang dikemukakan ringkasnya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menjadi sebab kaum muslimin dalam keadaan lemah dan mundur, terutama kaum muslimin di Indonesia dan di Malaysia? Yang kedua, apa yang menjadi sebab timbulnya kemajuan bagi bangsa-bangsa Eropa, Amerika, dan Jepang? Oleh Al-Amir Syakib Arsalan, pertanyaan yang sepenting ini dijawab dengan tegas dan jelas, panjang dan lebar, diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disertai pula dengan pandangan yang luas, baik dari segi historis maupun dari segi politik, sehingga menjadi sebuah kitab yang berharga. Oleh sebab itu, jawaban beliau
Jawaban beliau itu setelah sampai ke tangan Syekh Muhammad Rashid Ridho, maka oleh beliau dicetak dan diterbitkan oleh Percetakan Al-Manar di Mesir, bahwa di antara kitab-kitab karangan Al-Amir Syakib Arsalan yang harus diperhatikan oleh segenap para ulama dan ulama, yaitu kitab Limadat Akhar Muslimun wa Limadat Aqaddama Ghairuhum, yang artinya kenapa kaum muslimin mundur dan kenapa kaum selain kaum muslimin itu maju. Sebab-sebab kemajuan umat Islam zaman dahulu, pada pokoknya secara singkat demikian, agama Islam yang baru lahir di seluruh penjuru Jazirah Arab pada masa itu lalu segera diikuti dan ditaati benar-benar oleh bangsa Arab dan kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab. Mereka dengan petunjuk dan pimpinan Islam yang benar telah merubah dari perpecahan. Jadi dengan pimpin Rasulullah SAW mengubah segalanya dari bangsa Arab sendiri itu. Suatu contoh menjadikan bangsa Arab yang dahulunya biadab menjadi beradab, yang dahulunya bercerai-berai sekarang menjadi bersatu. Itu salah satu contohnya. Dan pada masa itu juga mereka bisa menaklukkan separuh dunia dengan sangat cepat dalam masa yang tidak lebih dari setengah abad. Jika sekiranya tidak ada perselisihan pada akhir masa jabatan Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan dan awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, maka saja dapat menyempurnakan penaklukan di segenap penjuru dunia ini tanpa ada yang menghalang-halangi. Kemenangan-kemenangan dan penaklukan-penaklukan yang mereka peroleh dalam masa setengah abad atau dua per tiga abad ini itu memusingkan para ahli sejarah, bahkan membuat kagum pikiran dan perasaan Napoleon Bonaparte dengan sehebat-hebatnya. Dan menurut riwayat, tanah Arab itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, di mana penduduknya pernah di antara lain dijajah oleh Persia, yaitu di Yaman, bangsa Rum di sekeliling negara Hijaz, dan di sebelah utara negara Sam. Dengan ini jelaslah bahwa sebenarnya negara-negara Arab ini, bangsa-bangsa Arab ini pada umumnya tidak pernah merdeka dalam arti yang sebenarnya, melainkan setelah datangnya Islam. Dan mereka pernah menjadi pembicaraan, dan mereka tidak pernah menjadi pembicaraan negara-negara lain. Bahkan negara-negara Arab ini sebelum datang Islam mereka tidak terkenal. Tidak ada orang yang membicarakan tentang bangsa Arab ini kecuali setelah Rasulullah SAW memimpin mereka. Dan dengan itu cepatlah penyebaran agama Islam dan bangsa Arab menjadi besar berkat pimpinan dari Rasulullah SAW. Perbandingan antara umat Islam dan bangsa Eropa saat ini. Pada masa sekarang, sebagian umat Islam sudah kehilangan sifat-sifat keimanan dan keislaman mereka, seperti keberanian yang telah ada pada nenek moyang atau leluhur mereka. Bahwa keadaan mereka, bangsa Eropa, datang berduyun-duyun menuju ke tempat kematian, ke medan perang dengan berebutan. Jadi pada masa Perang Dunia, bangsa Eropa ini, rakyatnya itu berduyun-duyun menuju ke medan pertempuran, yaitu sekedar untuk menyerahkan nyawanya. Yaitu sehingga mereka berkorban dalam Perang Dunia itu dengan pengorbanan yang melebihi daripada yang telah digambarkan oleh pikiran manusia biasa. Dengan secara jujur kami nyatakan bahwasanya sistem pengorbanan bangsa Eropa masa yang akhir-akhir ini adalah sistem yang diperintahkan oleh Al-Quran dan yang pernah dicontohkan oleh umat Islam pada zaman keemasannya. Dalam sejarah Islam telah cukup jelas bahwa Islam pada masa permulaan selalu mendapatkan kemenangan dan kegemilangan. Satu contoh, bangsa Jerman mengorbankan 2 juta jiwa, bangsa Prancis telah mengorbankan 1.400.000 jiwa, bangsa Inggris mengorbankan 600.000 jiwa, bangsa Italia telah mengorbankan 460.000 jiwa,
Itu dari segi jiwa. Sedangkan dari pengorbanan harta dan benda, bangsa Inggris mengulurkan sebesar, yaitu menyumbangkan berupa harta dan benda sebesar 7 miliar pound sterling. 7 miliar pound sterling. Berarti kalau kita teruskan ke rupiah, pada saat ini yaitu sekitar 1 pound sterling itu sama dengan 18.000, berarti sekitar 126 triliun. Kita bayangkan bahwasanya pengorbanan harta benda mereka itu ya cukup jor-joran untuk dunia ini. Prancis mengeluarkan harta bendanya sebesar 2 miliar pound sterling. Jerman mengeluarkan 3 miliar pound sterling. Italia mengeluarkan 500 juta pound sterling. Yang kita ketahui baru-baru ini yaitu soal pada waktu peperangan antara bangsa Arab yaitu Palestina dengan bangsa Yahudi, bahwasanya di situ banyak pertumpahan darah, banyak korban, sehingga bangsa Yahudi di seluruh dunia itu mereka berbondong-bondong untuk menyumbangkan untuk bangsanya yaitu Yahudi yang berada di Palestina. Itu mendapatkan sumbangan dari bangsa Yahudi di seluruh dunia itu sebesar 1 juta pound sterling, atau kalau kita rupiahkan itu sebesar 18 miliar. Sedangkan umat Islam mendapatkan sumbangan dari seluruh umat Islam di seluruh dunia ini, dari seluruh negara Islam di dunia ini, cuman 13.000 pound sterling, atau kita kurskan ke dalam rupiah yaitu 234 juta. 234 juta saja. Itu perbandingan cukup signifikan. Maka dari itu pantas jikalau umat Islam pada zaman sekarang ini mengalami kemunduran dibandingkan pada zaman keemasan pada zaman dulu, yaitu zaman Rasulullah dan zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, "In tansurullah yansurukum yutsabbit aqdamakum." Itu jika kamu sekalian membela Allah, Dia akan membelamu dan menguatkan pendirianmu. Maka sesungguhnya seandainya kita membela teman kita, saudara-saudara kita, sesama muslim, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu dari segi materi, insya Allah kita akan juga dibantu dari segi materi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengkhianatan sebagian besar umat Islam pada agama, bangsa, dan negaranya, serta i'tidar yang keji dan jahat. Masih untung kalau umat Islam menghancur binasakan negara Rif itu hanya dalam batas tidak suka memberi pertolongan atau bantuan saja. Tapi kiranya tidak hanya cukup sekian, mereka berkhianat kepada negara dan bangsa Rif itu. Jelasnya di antara golongan umat Islam sendiri yang terdiri dari beberapa kabilah telah bersatu dan bersekutu dengan bangsa Prancis dan bangsa Spanyol, atau lebih tegas dengan bangsa asing yang berlainan kebangsaan dan agamanya, untuk memerangi umat Islam di Rif yang ada di bawah pimpinan Muhammad bin Abdul Karim. Sangat jauh dan tidak mungkin bahwa memberi pertolongan kepada mereka umat Islam yang berkhianat kepada agama mereka, berusaha dalam lingkungan para musuh agama mereka, serta menambah permusuhan dan perlawanan dengan saudara-saudara mereka sendiri karena mencari keridhaan bangsa asing dan menuntut hasil keduniaan yang akan musnah dan kemewahan dunia akan rusak. Betapa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala memperhubungkan kata iman dengan kata amal soleh, percaya dengan mengerjakan kebajikan. Oleh sebab itu, amat kejilah apa yang telah mereka jual belikan, perdagangkan dengan diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka beralasan kenapa bangsa Islam, di umat Islam di suatu bangsa itu bersekutu dengan Perancis dan Spanyol pada waktu itu, karena alasan mereka itu sangat tertekan
Mereka sangat tertekan apabila dia tidak bergabung dengan sekutu mereka, yaitu Prancis dan Spanyol, maka dia akan dianiaya, dia akan sengsara. Ya, itulah alasan dia. Sehingga dia memerangi saudara sendiri yang seagama. Dan mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya fala takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin, surah Al-Imran ayat 175. Yang artinya, maka janganlah kamu sekalian takut kepada mereka itu, dan takutlah kepadaku jika kamu beriman. Surah Al-Imran ayat 175. Dan juga peristiwa yang serupa juga terjadi pada waktu revolusi Prancis di negara Syria, yang mana juga umat Islam dikhianati sama bangsa sendiri, dan bangsa umat Islam yang lainnya itu bersekutu dengan Prancis untuk memerangi Syria pada waktu itu. Beberapa sebab yang terpenting membawa kemunduran bagi umat Islam. Setengah dari beberapa sebab yang terbesar, yang terpenting, yang membawa kemunduran bagi umat Islam ialah bodoh dan kebodohan, yang menjadikan mereka itu tidak dapat membedakan antara tua dan cuka. Lalu ia suka menerima perkataan kosong dan bohong yang seakan-akan suatu keharusan yang harus diterimanya, dan ia tidak mengerti akan menolaknya. Dan di antara beberapa sebab yang terpenting yang menimbulkan kemunduran bagi umat Islam adalah kekurangan pengetahuan. Dan juga di antara besar sebab yang menumbuhkan kemunduran umat Islam itu adalah kerusakan budi pekerti dan hilangnya perangai yang selalu diperintahkan oleh Al-Quran. Dalam pada itu, datanglah suatu ulama kepada Umar, yang mana ulama itu meminta-minta kepada Umar agar diberikan harta, agar dia diberikan rumah dan sebagainya. Dengan imbalan nanti dari Umar sendiri itu akan meminta fatwa kepada ulama itu, bahwasanya ulama itu akan mengeluarkan fatwa sesuai apa yang diperintahkan oleh Umar itu. Itulah yang terjadi apabila ulama itu dekat dengan raja, apabila ulama itu mengemis kepada raja. Memang ulamanya itu enak, dia minta harta, dia minta di kerajaan minta jabatan, di kerajaan bahkan minta rumah dan sebagainya. Tapi di balik itu, dari raja ini minta fatwa kepada ulama tersebut supaya fatwanya itu disesuaikan dengan keinginan penguasanya, yaitu raja atau Umar. Dan padahal sebenarnya Islam telah memerintahkan kepada para ulama supaya berani bertindak lurus, membengkokkan raja yang meluruskan raja yang bengkok. Istilahnya meluruskan kayu atau meluruskan besi yang bengkok, ibaratnya seperti itu. Itulah tugas ulama. Jadi tugas ulama itu sebenarnya itu meluruskan para pemimpin-pemimpin yang kurang lurus supaya diluruskan. Itu sebenarnya tugas ulama. Dalam berjuang, jangan bangga, jangan membanggakan banyaknya jumlah pengikut. Dalam berjuang, jangan membanggakan banyaknya pengikut. Al-Amir Syekh sebagai yang tertera di atas, sehingga beliau menyatakan dengan tegas bahwasanya banyaknya bilangan itu tidak akan berguna sedikit pun jika tidak disertai dengan macam kebaikan, atau kalau tidak dikatakan dengan perkataan lain, kuantitas tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan kualitas. Jadi mengapa umat Islam menjadi penakut mengenai hadis Nabi Muhammad SAW dengan tegas menunjukkan
An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawmin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sili wa yanji'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa liyafdifanna Allah fi qulubikum al-wahn faqala qail ya Rasulullah mal wahnu qala hubbud dunya wa karahatul mauti. Jadi hadis ini menerangkan tentang penyakit Tuhan. Dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir saja para umat yaitu orang kafir yang sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada waktu itu sedikit? La bal antum katsirun. Rasulullah berkata, bahkan kalian itu sangat banyak. Tapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut kepada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Mal wahnu ya Rasulullah? Al wahnu yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Maka dari itu sangat banyak kita jumpai pada zaman sekarang ini, yaitu dari kaum muslimin itu sangat mencintai dunia, tapi dia takut akan kematian sesuai yang disadarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kebinasaan umat Islam ada di antara umat yang beku dan yang ingkar. Maksud yang beku ini adalah yang kolot. Ya. Setengah dari sebab yang paling besar yang menimbulkan kemunduran umat Islam adalah jumud, beku, keras kepala, atau kolot, mengikuti cara-cara yang lama. Dan si zahid yang ingkar, ialah yang menolak atau mengingkari pimpinan Islam. Ia menghendaki akan mengeropakan umat Islam dan segenap bangsa timur, ingin mengeluarkan mereka dari segala pendirian dan adat istiadat, dan membawa mereka supaya mengingkari tuntunan yang terdahulu dari para leluhur mereka. Jadi maksud dari jumud ini, dia tidak rela, dia tidak suka apabila merubah cara mengajar pokok-pokok agama Islam. Jadi bagi mereka mengatakan apabila pokok-pokok Islam ini di cara pengajarannya itu diubah, maka sesungguhnya itu bukan cara dari orang Islam, itu adalah cara dari orang kafir. Dia mengatakan seperti itu. Padahal tidak demikian. Sedangkan orang yang zahid, dia mengingkari. Mereka menganggap orang tuanya itu adalah orang yang rendah. Bahkan dia lupa bahwasanya asal keturunan dan dari mana dan siapa dia sebenarnya. Dia mau menghilangkan adat istiadat yang dibangun oleh bangsa leluhurnya sendiri. Pemeliharaan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsanya pada masa sekarang ini menurut sementara orang menjadi contoh yang tinggi bagi kemajuan, kita dapati tiap-tiap golongan di Eropa menolak keras jika dilebur, dicampur, dan dimasukkan dalam golongan yang lain. Bangsa Inggris berkehendak supaya tetap menjadi bangsa Inggris, bangsa Prancis berkehendak agar tetap menjadi bangsa Prancis, bangsa Jerman tidak berkehendak melainkan menjadi bangsa Jerman. Artinya apa di sini? Bahwasanya di Eropa ini negara-negara tidak mau digabung menjadi satu. Tujuannya apa? Supaya antara negara dengan satu dengan negara yang lain ini bersaing antara negara tersebut sehingga menjadikan negara itu berkembang. Dan itu terbukti sekarang bahwasanya seperti Jerman, seperti Inggris, Perancis dan sebagainya itu menjadi negara yang maju karena ada persaingan di antara mereka. Suatu cermin perbandingan bangsa Arab pada umumnya tentang kemajuan dicapai oleh orang Jepang. Penulis bangsa Eropa yang mengembara di negeri Jepang dan dinyatakan dalam surat kabar jurnal di Jenewa yang terbit pada tanggal 20 Oktober 1930
Uraian itu antara lain sebagai berikut. Sungguhnya bangsa Jepang itu cinta kepada pengetahuan sebelum mencintai segala sesuatu. Dan jika kami lihat, ia berusaha mencari harta benda atau kekayaan, maka kekayaan itu untuk mencapai segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Ialah kebaikan, kebagusan, dan telah terlukis pada dirinya perasaan sangat cinta kepada bangsanya. Selain daripada cintanya kepada kebangsaan, mereka bermegah diri, sebab dalam waktu hanya 60 tahun saja dari bangsa yang tadinya bercerai-berai, tidak beraturan, sejak dari beberapa abad pertengahan telah menjadi suatu bangsa yang besar daripada sebesar-besar bangsa. Kita ingat pada waktu Perang Dunia Kedua, yaitu tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bahwasanya negara Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, sehingga pada waktu itu negara menjadi hancur lebur. Dan pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Nah, setelah terjadi pengoboman tersebut, Kaisar Hirohito ini dia berkata kepada rakyatnya, dan dia bertanya kepada rakyatnya, berapa guru yang tersisa? Jadi yang ditanyakan pertama kali itu adalah guru. Berapa guru yang tersisa? Yang tersisa, berapa guru yang masih hidup? Bukan tentara, tapi berapa guru yang masih hidup? Sehingga karena pikiran beliau ini sangat cemerlang, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju lagi, seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwasanya bangsa Jepang ini sangat maju, apalagi dalam hal teknologinya. Keadaan umat Islam yang beku itu menjadi hujah bagi para musuh Islam untuk menghantam Islam. Jadi maksudnya itu adalah umat Islam yang kolot, maksudnya itu menjadi hujah untuk menghantam Islam. Perlu kami nyatakan bahwa sesungguhnya si Zamit itu menjadi jalan atau pembuka pintu bagi para musuh Islam terhadap Islam, dan menjadi peluang bagi mereka untuk mencerca kebenaran Islam, yang sehingga mereka itu berani mengatakan bahwa Islam itu suatu agama yang tidak selaras dengan kehendak masa kemajuan, dan Islam itu suatu agama yang menjadi dinding penghalang kemajuan. Padahal sesungguhnya orang-orang yang jumud atau beku itulah yang kepercayaan mereka itu tidak sesuai lagi dengan kemajuan, dan mereka itulah yang menjadi penghalang atau dinding kemajuan masa. Dan Islam tetap terlepas daripada kejumudan, kebekuan, dan kekolotan mereka itu. Jadi pada suatu saat ada ulama Najd. Ulama Najd ini cukup jauh dari bangsa Eropa dan keeropaan, dan cukup jauh dari pusat-pusat perlengkapan modern. Nah, suatu saat Raja Arab yaitu Nusaud bertanya kepada mereka tentang hukum telepon, hukum telegram, hukum radio, sehingga mereka menjawab, ini merupakan alat baru yang berfaedah, sehingga dalam Al-Quran tidak ada larangan untuk mengharamkan alat ini. Ini suatu contoh bahwasanya Islam ini tidak kaku, bahwasanya Islam ini menerima sesuatu yang baru dalam hal teknologi. Dan jangan lupa juga bahwasanya ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan alam, hitungan, bangunan, ukur, ilmu nujum dan lain sebagainya, itu fisika dan sebagainya, itu termasuk ilmu agama. Karena jika tidak dengan ilmu-ilmu itu, tidaklah akan berubah sempurna jalan keagamaan. Suatu contoh, dalam agama ada namanya ilmu faraid, yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayain.
Jadi untuk anak laki-laki jatahnya 2 kali dari anak perempuan. Kalau umpah tidak bisa menghitung, bagaimana mungkin untuk mempraktikkan ilmu faraid tersebut? Suatu contoh ilmu penghitungan. Dan umat Islam ini tempat beribadatnya itu berupa masjid. Dan untuk membangun masjid diperlukan yang namanya ilmu bangunan atau arsitektur atau teknik sipil. Maka apabila Islam menolak ilmu tersebut, bagaimana umat Islam akan membangun masjid tersebut? Itulah satu contoh bahwa Islam itu tidak menolak yang namanya teknologi. Kesimpulan jawab umat Islam akan bangun kembali seperti kebangunan bangsa-bangsa lain. Umat Islam sesungguhnya tidak boleh tidak, mereka itu akan bangun dan bangkit kembali, maju ke depan, naik ke tingkatan yang tinggi dan berkemajuan sebagaimana kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Asal mereka itu sungguh-sungguh berjuang, baik dengan harta benda maupun dengan jiwa dan lain sebagainya, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya berulang kali. Ialah yang dewasa ini biasa dikatakan dengan kurban. Sebagai kata kunci untuk karangan yang sangat bernilai tinggi ini adalah ayat yang berarti, dan orang-orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada Allah, kepada kami Allah, niscaya kami tunjukkan mereka itu pada jalan agama kami, dan bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini jelas menyatakan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang dalam bahasa Arab diartikan orang yang berjihad. Jadi bersungguh-sungguh ini bukan cuman berdoa, berpuasa dan sebagainya, tapi bersungguh-sungguh itu berjihad. Ya kalau berperang, ya berperang, bukan cuma berdoa aja. Ikhtiar dan juga berdoa, itulah amalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kalau mau maju lagi seperti umat-umat terdahulu, kita harus berjihad, kita harus berkorban, baik itu dari segi harta, dari segi tenaga, baik itu dari segi jiwa kita. Dengan demikian barulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan petunjuknya kepada kita umat Islam ke arah jalan agamanya. Dan dengan demikian kita adalah berserta Allah, karena kita selalu berbuat kebaikan, senantiasa mengerjakan kebajikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya dalam buku ini yaitu yang berjudul Limadza ta'akhkhara muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum, itu ada 2 permasalahan yang sangat fundamental bahwasanya kemunduran umat Islam ini yang pertama itu adalah disebabkan oleh rendahnya atau lunturnya semangat jihad, dan yang kedua itu adalah lunturnya semangat berkorban. Dan apabila semangat berjihad dengan berkorban ini kita bangkitkan kembali, insya Allah umat Islam akan menemukan kembali kejayaan seperti pada zaman dahulu. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.